di perang Yamamah sebelumnya di era Abu Bakar. Jadi Khalid membagikan ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam di daerah Yamamah. Karena Rasulullah pernah melakukan itu di era perang Hunain. Yang mendapatkan ghanimah itu hanya orang-orang Mekah saja. Maka orang-orang Madinah menyindir Rasulullah. Rasulullah sudah ketemu dengan orang sekampungnya. Kita yang orang Madinah tidak berbahagia. Itu pernah terjadi. Jadi sahabat itu kadang-kadang manusia biasa ya iri dengan BLT. Kita kan suka rebutan BLT ya. Nah, dia dapat kita enggak. Itu pun pernah terjadi di era perang. Padahal kita umat termasuk para pejuang itu juga dibagikan. Nah, beberapa peristiwa ini sering dianggap sebagai umat akhirnya sensitif dengan Khalid bin Walid. Tetapi umat tidak menjalankan kekuasaannya hanya karena persoalan-persoalan pribadi, tapi lebih kepada hal-hal strategis di dalamnya. Khalid pernah diajak oleh orang-orang Romawi untuk indah haluan, ditawari dengan jabatan yang tinggi di Romawi dan ditawari dengan bayaran yang besar, ya, kayak Cristiano Ronaldo dari terakhir apa klubnya itu, MU pindah ke Al Nassr, bayarnya tinggi, ya. Ronaldo mau, siapa tahu nanti masuk Islam nanti di Saudi. Nah, Khalid pernah ditawari semacam itu. Ya, dalam catatan Sirah disebutkan demikian, orang-orang itu datang karena Khalid itu kan posisinya setelah dipecat itu di wilayah Romawi, sehingga mereka dekat dan ditawari, ayo Khalid, kamu bisa jadi panglima yang besar di Romawi, kamu juga bisa mendapatkan apapun fasilitas yang kamu inginkan. Tapi Khalid bilang, saya berperang bukan karena umat. Jika ketika umat memecat bagi saya karena persoalan, saya berperang karena Allah. Maka pada saat saya tidak menjadi panglima pun, saya tetap akan berperang karena Allah. Kalau aku berperang karena umat, maka ketika aku dipecat oleh umat, aku tidak tertarik lagi untuk ikut berperang bersama kaum muslimin. Kalau hari-hari ini ada orang-orang yang semacam Khalid bin Walid, yang ketika lagi jaya-jayanya, lagi hebat-hebatnya dipecat. Kalau saya yang dipecat begitu, saya yakin saya akan berangkat pasukan untuk berbalik menyerang Madinah. Karena apa? Saya punya pasukan. Ya, seperti orang yang punya pistol, maka dia gunakan pistol untuk menembak. Ya. Khalid punya itu sebetulnya, tapi Khalid tidak melakukannya. Ya. Jadi sekalian, dari sinilah kemudian, ya, beberapa peristiwa besar yang lain ada. Perang Yarmouk yang paling besar adalah perang Yarmouk yang sangat terkenal. Ada lagi ada perang Azdadi. Ini berjalan kita sebut, tapi karena memang tidak tidak panjang waktu kita tidak akan bahas panjang. Kemudian ada lagi yang sering ramai itu adalah perang Namali. Ada lagi perang jembatan. Kenapa namanya perang jembatan? Ya, karena terjadinya di jembatan. Di perang ini sekalian kaum muslimin kalah dengan orang-orang Romawi gara-gara tidak menurut perintah pimpinan. Makanya itu bahaya ya kalau orang-orang itu suka ngalang-ngalang sendiri. Jadi orang Romawi itu ini peristiwa di Sungai Tigris, ya, di Sungai Efrat. Jadi ada jembatan yang panjang. Orang-orang Romawi kemudian menunggu di balik jembatan. Karena ini perbatasan dengan wilayah Romawi. Di sungai itu sekalian, ya, sudah diperintahkan kalian jangan nyebrang dulu sebelum pasukan mana siap. Kaum muslimin saking semangatnya ingin segera menaklukkan, tidak menghiraukan kejadian tersebut. Pasukan panah belum siap, ya, pasukan infanteri, pasukan daratnya itu sudah melewati jembatan. Dan apa yang terjadi sekalian? Itu jadi sasaran untuk pasukan panah musuh. Jadi orang-orang yang ada di atas jembatan sungai itu kemudian dihabisi dan terjadi kekalahan, dipukul mundur di situ. Mirip dengan kejadian di perang Uhud. Ya, mirip dengan kejadian di perang Uhud di mana sudah dibilang Rasulullah apapun yang terjadi kalian pasukan mana jangan turun. Kalau kita
kita juga begitu. Kalau lagi belum ada saldo besar, biasanya kegiatan semuanya ikhlas. Begitu kelihatan ada saldo yang banyak di rekening organisasi, itu mulai biasanya ribut-ribut. Ya, siapa yang cepat-cepatan menguasai saldo? Dan ini ujian yang besar. Ya, di Prabowo kejadian seperti itu. Nah, di masyarakat rahmatullah, semuanya terjadi begitu cepat di era rumah. Yang terakhir adalah ada perang yang sangat besar yang kemudian kita kenal dengan perang Kodisia. Pernah dengar ya, perang Kodisia? Ini perang besar antara kaum muslimin dan pasukan Persia. Saking besarnya perang ini teman sekalian, kaum muslimin itu harus mengkonsolidasi seluruh pasukannya, termasuk pasukan yang berhasil menaklukkan Syam dan Mesir itu ditarik untuk membantu pasukan yang menuju ke Persia. Karena apa? Persia menggerakkan seluruh kekuatan militernya. Untuk menggambarkan Persia itu teman sekalian, ya sekedar menggambarkan. Dulu ada ya, seorang raja Babilonia namanya Nebukadnezar. Ya, pernah dengar namanya Nebukadnezar ya? Ada raja lagi sebelum Nebukadnezar yang disebut Rasulullah sebagai raja dunia. Itu namanya Namrud. Raja Namrud ini raja Babilonia kuno yang kemudian dikalahkan oleh Nabi Ibrahim. Anak keturunannya menjadi raja besar namanya Nebukadnezar. Kalau di Islam disebutnya Bufkansor. Rasulullah pernah menyebutkan ada 4 raja dunia, yang 2 beriman, 2-nya kafir. Yang beriman itu ada Nabi Sulaiman. Ya, tidak ada kekuasaan yang pernah menyamai Nabi Sulaiman sebelum dan sesudahnya. Yang kedua namanya Dzulkarnain. Sampai sekarang masih jadi perdebatan siapa Dzulkarnain itu. Karena itu hanyalah gelar sebutan saja. Siapa orangnya masih jadi tanda tanya. Yang tidak beriman atau yang kafir siapa? Rasulullah sebutkan yang pertama adalah Namrud. Dan yang kedua kebanyakan kalau belum disebutkan Bufkansor atau Nebukadnezar, rata-rata jawabannya adalah Fir'aun. Tapi tidak. Fir'aun ini masih kalah masih kalah sombongnya daripada Nebukadnezar. Bisa kita bayangkan Nebukadnezar kayak apa? Fir'aun saja nominasinya masih di bawahnya. Fir'aun itu sudah begitu zalimnya. Ya kita kan sering kalau orang penguasa yang zalim sering Fir'aun itu. Tapi Fir'aun itu masih kalah dengan Nebukadnezar. Nah, ini Nebukadnezar pernah menaklukkan Yerusalem. Jadi Yerusalem pernah 2 kali dibakar habis. Yang pertama di eranya Nebukadnezar sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Nah, sehingga